Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismanta Amri, NIM S1S1 18058 dari kelas genap. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial implementasi coding pada Python. Nah, di video ini ada beberapa implementasi yang akan saya sampaikan. Di mana yang pertama itu adalah implementasi dari operator Python. Yang kedua itu adalah perulangan. Selanjutnya adalah percabangan atau control for. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi. Selanjutnya itu adalah mengenai kelas atau objek. Dan yang selanjutnya adalah mengenai list dan pengelolaannya atau cara menggunakannya. Kemudian selanjutnya adalah tuples. Selanjutnya adalah set. Dan yang terakhir adalah dictionary. Nah, untuk pembahasan pertama, di video ini saya akan membagi beberapa sesi. Nah, sesi 1 itu akan kita mulai dari operator Python. Nah, langsung saja kita simak videonya. Oke, yang pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai operator pada Python. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang operator aritmatika. Jadi, di sini dalam web pythonindo.com mengenai operator pada Python dijelaskan yang pertama itu adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa operator. Di sini ada lambang-lambang operator. Yang pertama adalah lambang tambah, yang fungsinya itu untuk menjumlahkan dua buah operasi. Yang kedua adalah pengurangan, yang dilambangkan dengan garis datar di tengah, yang fungsinya itu untuk mengurangkan dua buah operasi. Selanjutnya adalah operator perkalian yang dilambangkan dengan bintang. Kemudian fungsinya itu adalah untuk mengalikan. Selanjutnya operator bagi yang dilambangkan dengan garis miring. Yang ini fungsinya pastinya untuk membagi dua buah operator. Selanjutnya adalah perpangkatan. Nah, perpangkatan di sini dilambangkan dengan bintang 2 kali. Selanjutnya itu adalah pembagian bulat. Jadi dia dilambangkan dengan garis miring 2 kali, yang nantinya dia akan menghasilkan hasil bagi yang tanpa koma. Selanjutnya adalah operator modulus. Nah, operator modulus ini dilambangkan dengan persen, yang fungsinya itu dia menghasilkan sisa bagi dari dua bilangan. Bisa kita lihat contoh. Di sini saya menggunakan IDL Python. Misalnya di sini saya misalkan X itu sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Di sini selanjutnya kita masukkan operator-operator yang tadi ke dalam codingan. Print X plus Y. Kemudian print X kurang Y. Lalu print X kali Y. Kemudian print X kali Y. Kemudian print
Setelah itu kita save, lalu kita running, dan kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari operator aritmatika yang telah kita buat. Yang pertama itu kita bisa lihat hasilnya itu adalah 7. Yang pertama itu hasil dari pertambahan antara X dan Y, 4 tambah 3, 7. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah Y kurang X kurang Y, 4 kurang 3 adalah 1. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. 4 bagi 3 adalah 1,33333. Kemudian 4 pangkat dari 3 itu adalah sama dengan 64. Kemudian 4 dibagi 3 dengan hasilnya adalah bulat, jadi 1. Kemudian 4 modulus 3 hasilnya 1. Nah, inilah contoh dari operator aritmatika. Lalu yang kedua itu adalah operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu sendiri adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai yang hasil perbandingannya adalah true atau false tergantung dari kondisinya. Nah, di sini kita bisa lihat operator-operator perbandingan dari lambang-lambang berikut ini, yang dimana yang pertama itu adalah lambang lebih besar dari yang dilambangkan seperti ini, itu lebih besar dari yang dimana hasilnya true jika nilai yang sebelah kirinya lebih besar dari nilai sebelah kanan. Yang kedua itu kurang dari, dilambangkan seperti ini, yang hasilnya true jika nilai sebelah kiri itu lebih kecil daripada nilai yang sebelah kanannya. Kemudian yang ketiga itu adalah operator sama dengan, dimana hasilnya itu akan bernilai true jika sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu nilainya itu sama. Kemudian tidak sama dengan, yang dilambangkan seperti ini, yang dimana hasilnya itu true jika nilai yang sebelah kiri itu tidak sama atau bukan sama dengan nilai yang sebelah kanannya. Jadi nilai sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Lalu kemudian selanjutnya adalah lebih besar dari atau sama dengan. Jadi di sini itu hasilnya itu akan bernilai benar jika nilai sebelah kiri dia itu lebih besar atau dia itu sama dengan nilai yang sebelah kanannya. Jadi nilai sebelah kiri itu misalnya kecil, lebih besar, maksud saya lebih besar atau sama dengan nilai yang sebelah kanannya, itu maka dia dinyatakan benar atau true. Selanjutnya yang terakhir itu ada operator kurang dari atau sama dengan, yaitu kebalikan dari lebih besar atau sama dengan, yang dimana itu dia itu akan bernilai benar jika nilainya itu yang di sebelah kiri itu lebih kecil atau yaitu sama dengan nilai yang sebelah kanannya. Langsung saja kita coba di codingannya. Save. Oke, misalkan X sama dengan 4, ada nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 3,
dan Z sama dengan 4. Yang pertama itu adalah operator lebih besar dari. Print X lebih besar dari Y. Selanjutnya yang kedua itu adalah print Y kurang dari Z. Selanjutnya print X sama dengan Z. Selanjutnya print tidak sama dengan Y sama dengan Z. Print Y lebih besar X, maksudnya lebih besar atau sama dengan Y. Kemudian print Y kurang dari atau sama dengan Z. Lalu kita coba jalankan. Seharusnya nilai ini true. Oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu adalah true. Semuanya bernilai true. Gimana kita lihat di sini? X lebih besar dari Y, 4 lebih besar dari 3, true. Kemudian Y kurang dari Z, 3 kurang dari 4, benar betul. Kemudian X sama dengan Z, atau 4 sama dengan 4 adalah benar. Lalu Y tidak sama dengan Z, atau 3 tidak sama dengan 4 dan bernilai benar. Kemudian X lebih besar atau sama dengan Y, 4 lebih besar dari 3 atau sama dengan 3. Itu sesuai dengan operator penjelasan tadi, itu bernilai benar karena salah satunya memenuhi, jadi maka dia tetap dikatakan benar. Begitu juga dengan Y kurang dari sama dengan atau sama dengan Z, yaitu 3 kurang dari atau sama dengan 4. Dia bernilai benar karena salah satunya itu memenuhi, dia kurang dari. Nah, inilah sedikit contoh dari operator perbandingan. Yang selanjutnya adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di sebelah kiri. Dan inilah beberapa operator-operator yang ada di penugasan, operator penugasan. Yang pertama itu operator sama dengan, yaitu menggunakan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Contohnya itu C sama dengan A tambah B menugaskan A tambah B ke C. Selanjutnya plus sama dengan, yaitu menambahkan operan yang ada di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang kiri. C dengan contoh C plus sama dengan A itu sama dengan C sama dengan C plus A. Begitu pula dengan kurang sama dengan, mengurangi operan yang ada di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operator atau operan yang ada di kiri. Contohnya C kurang sama dengan A itu dia sama dengan C sama dengan C plus A. Kemudian bintang sama dengan atau kali sama dengan itu dia mengalihkan operan yang di kanan dengan operan yang di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang
ke operan yang di kiri. C dengan contoh C kali sama dengan A, itu dia sama dengan C dan sama dengan C kali A. Selanjutnya begitu pun dengan bagi sama dengan, yaitu dia membagi operan yang ada di kanan dengan operan yang ada di kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan kiri. Contohnya itu C bagi sama dengan A, itu dia sama dengan C sama dengan C kali A. Kemudian pangkat sama dengan dia tuh memangkatkan operan yang ada di kanan dengan operan yang ada di kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya itu C pangkat sama dengan A, dia itu sama dengan C sama dengan C dipangkatkan dengan A. Kemudian bagi sama dengan, dalam artian adalah bagi hasilnya bulat, dia melakukan pembagian bulat operan di kanan terhadap operan di kiri, dan hasilnya disimpan di operan yang ada di sebelah kiri. Contohnya itu kayak C bagi sama dengan A, D itu akan bernilai sama dengan C sama dengan C dibagi dengan A. Selanjutnya ini adalah modulus sama dengan, dia itu melakukan operasi sisa bagi operan di kanan dan operan yang di kiri, dan hasilnya disimpan di operan yang di sebelah kiri. Oke, mari kita coba dengan beberapa contoh. Oke, untuk yang pertama itu kita coba, misalnya kita ada nilai X sama dengan 4, nilai Y sama dengan 3, nilai Z sama dengan 2, dan di sini Z plus sama dengan X. Kita print X, kita print Z. Kita save, lalu kita coba run. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu sama dengan 6. Kenapa dengan hasilnya 6? Itu dia dihasilkan dari Z plus sama dengan X, itu artinya dia sama halnya dengan pertambahan antara Z plus X. Begitupun dengan yang kali. Kita coba. Nah, dia hasilnya akan 8. Kenapa? Karena Z dikali X. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Coba kita coba dengan pangkat. Kita coba dengan Y pangkat Z. Coba Z. C kita print. Nah, tidak, salah. Iya, ini. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya 9. Kenapa? Karena ini itu Y dipangkatkan dengan Z, atau 3 dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya 9. Begitu pula dengan yang lainnya, seperti bagi bulat dan modulus. Kita coba.
Y bagi Z. Oke. Kita coba running. Nah, dia itu hasilnya 1. Seharusnya aslinya itu 1 koma, tapi karena kita menggunakan operasi yang bagi bulat, maka hasil dia akan menjadi 1. Jadi dia akan dibulatkan seperti itu. Oke, begitu juga dengan modulus. Save. Y itu artinya ini disebut dengan Y modulus Z. Y modulus Z. Dia hasilnya akan 1 juga karena dia adalah sisa baginya. Oke. Nah, inilah sedikit contoh dari operator assignment atau penugasan. Untuk berikutnya lagi, kita masuk ke operator logika. Nah, operator logika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Yang pertama itu adalah operator AND. Dari penjelasan di sini itu hasilnya itu adalah true jika kedua operannya bernilai benar. Contoh X, M, Y. Kemudian yang kedua adalah operator OR. Operator ini hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operannya itu bernilai benar. Contohnya itu X or Y. Kemudian yang operator NOT. Hasilnya adalah true jika operannya bernilai salah atau kebalikan dari nilai. Contoh itu X, dia tuh kebalikannya. Bisa kita lihat di sini sudah saya tuliskan di codingannya. Nah, kita bisa lihat di sini hasil true and true adalah akan seperti apa nanti hasilnya. Begitu juga dengan OR, true OR, hasil true or true apakah true, kemudian hasil not true. Kita lihat di sini, coba kita langsung jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu hasil true and true adalah true. Kenapa? Karena dia itu dua-duanya itu bernilai benar, maka hasilnya itu akan bernilai benar. Yang kedua itu hasil true and false adalah false. Kenapa? Karena di sini dia itu akan lebih ke false karena dia itu operatornya itu and, jadi dia akan salah. Karena true and false itu dia akan lebih ke false-nya karena dia memakai operator and. Jadi yang akan keluar nanti hasilnya itu adalah false. Begitu juga dengan false and true, dia tetap false karena dia menggunakan operator and. Jadi true and false itu akan selalu false karena operatornya and. Begitu juga jika dibalik false and true, dia akan bersifat false. Kemudian false and false, dia hasilnya akan false karena keduanya itu bernilai false. Kemudian itu operator true, operator OR. Di sini kita bisa lihat true or true, dia hasilnya itu true. Karena kita sudah bisa lihat di sini karena keduanya itu true, jadi dia akan bernilai true atau benar. Kemudian yang kedua itu adalah true or false. Di sini dia bernilai benar karena dia menggunakan operator OR, maka dia bersifat benar karena adalah salah satunya memenuhi. Misalkan ada suatu nilai yang salah satunya itu dia memenuhi, maka dia akan dianggap benar. Jadi makanya di sini true or false itu bersifatnya benar. Begitu juga dengan false or true, dia tetap benar karena salah satunya dia memenuhi. Kemudian false or false,
yaitu bernilai false. Sudah jelas pasti akan false karena keduanya itu bernilai salah. Kemudian operator not. Yang pertama itu adalah not true. Not true. Dia hasilnya false. Kenapa? Karena dari penjelasan tadi jelaskan bahwa operator not itu adalah kayak kebalikannya. Jadi kalau misal kita menuliskan kayak not true, maka hasilnya itu akan salah atau false. Dan jika kita tuliskan dia itu not false, maka hasilnya itu akan jadi benar atau true. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah kebalikannya. Oke. Nah, inilah contoh dari operator logika. Untuk selanjutnya yaitu operator bitwise. Jadi operator bitwise itu adalah operator yang melakukan operasi bit terhadap operan. Operator ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misal angka 2 dalam bit itu ditulis dalam 10 dalam notasi biner dan angka 7 ditulis 111. Oke, pada tabel di bawah ini terdapat operator-operator dengan simbol-simbol sebagaimana yang pertama itu adalah simbol dan itu dengan nama itu n. Contohnya seperti ini. Ini adalah operator atau di lamangan garis lurus. Kemudian ini operator not. Sedangkan ini operator XOR. Dan ini adalah operator shift right, geser atau sebelah kanan. Kemudian ini adalah shift left. Kita bisa langsung implementasikan pada contoh. Oke. Misal saya memiliki nilai A sama dengan 9 dan B sama dengan 5. Yang pertama kita implementasikan operator dan. Jadi misalkan C itu sama dengan A dan B. Terus kita buat seperti ini, print dalam kurung 1, 2, 3, 4. Ini adalah operasi N. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat seperti ini, print nilai sama dengan sini kita koma A, koma spasi koma ini, kemudian spasi koma terus binari binari sama dengan koma ketik. Format dalam kurung A, koma 0, 8 bit.
dan ini, kemudian kita print, kita copy dulu, dan kita ganti dengan C. Nah, kita coba tes running. Oh, tidak salah. Sini format. Kita lihat di sini. Nilai 9 itu binarinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Kita bisa hitung dengan menggunakan biner, rumus biner. Ini kita pangkat 0, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini kan masih hasilnya 0, 2 pangkat 3 ini kan sini 2 pangkat 3 kan 8, dan ditambahkan dengan 2 pangkat 0 ini kan 1, jadi hasilnya adalah 9. Maka dia berarti bernilai benar. Begitupun dengan ini juga, di 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2 pangkat 1 itu 2 tapi dikalikan 0 itu pasti 0, dan 2 pangkat 24 tambah 1 5. Dan nilai dannya itu, kemudian nilai yang hasil hasil kita dankan, kita operasikan, dan dia binarinya akan menjadi seperti ini, dimana 1 itu true berarti dia benar. Ini false, 00 berarti dia 0, 01 berarti dia 0, 10 dia 0, sesuai dengan operasi N. Kemudian kita bisa coba juga bitwise OR, atau kita C sama dengan A OR B. Oke, sini kita copy saja ini, kemudian kita paste, kita ganti OR, dan di sini kita ganti oke. Dan kita coba running. Kita hapus dulu, kita coba running. Oke, nah ini adalah operasi OR
dimana kita bisa lihat di sini. Dan setelah kita operasikan OR, di sini hasilnya menjadi binary-nya menjadi seperti ini, yang dimana dari operasi OR itu adalah true, or true dia true, false dia itu false, false true dia itu bersifat true, dan true false itu bersifat false, dan begitu seterusnya. Dia akan melaksanakan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba bitwise not. Nah, bitwise not itu adalah sama halnya dengan kebalikannya. Jadi kita coba dengan C sama dengan A. Kita bisa A. Kemudian kita copy ini. C. Nah, kita running. Nah, dia hasilnya seperti ini, yang dimana tadi nilai A itu adalah 9 binary-nya seperti ini, dan setelah dioperasikan menggunakan operasi not, dia nilainya menjadi minus 10 dan binary-nya menjadi berubah seperti ini, karena dia itu dia kebalikannya. Jadi dia kayak cerminannya seperti itu, jadi 9 menjadi cerminannya jadi minus 10. Selanjutnya XOR. Nah, kita coba C sama dengan A, B. Kita print. Kita ganti XOR. Sini kita bisa ganti menjadi tanda seperti ini. Kita bisa print. Clear dulu, kita coba print ulang. Running maksudnya. Bisa lihat di sini. Nah, ini adalah operasi XOR. Dia hasilnya yang telah dioperasikan dengan nilai yang sama itu, dia hasilnya menjadi binary-nya menjadi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bitwise shift right. Dia itu maksudnya berarti dia bergeser ke sebelah kanan. Jadi kita coba C sama dengan dia A sama dengan bergeser satu kali. Maka kita print. Kita ganti aja. Oke. Oke, kita coba tes print. Kita pakai sama dengan
dia harus bergeser. Oh, ada yang salah di sini. Saya lihat. Oh, sama ini. Maka save kita running. Nah, dia akan bergeser satu kali ke sebelah kanan dan binarinya menjadi nilainya menjadi 4. Dia bergeser. Sedangkan untuk ke yang bitwise shift left itu dia kebalikannya. Dia kebalikannya, kita copy saja. Oh, ternyata dia kurang punya. Oke. Nah, dia akan bergeser 2 kali ke sebelah kiri seperti ini. Nah, inilah contoh dari operator bitwise. Untuk selanjutnya yaitu adalah operator identitas. Jadi operator identitas adalah operator yang memeriksa apakah dua buah nilai itu atau variabel berbeda pada lokasi memori yang sama. Kita bisa lihat di sini adalah ada dua operator di sini adalah operator is dan operator is not. Operator is itu jika dia itu true jika kedua operan identik atau dia menunjukkan ke objek yang sama. Kemudian berbeda dengan operator is not, dia itu true jika kedua operan tidak identik atau tidak merujuk ke objek yang sama. Kita coba langsung dicontoh. Di sini kita bisa tuliskan misalnya saya memiliki variabel x 20 dan y sama dengan 20. Kita print x is y. Kita save. Identitas. Kita coba print.
Di sini dia bernilai true karena keduanya ini bernilai sama. Tapi jika saya memiliki yang seperti ini, misalkan saya, kamu. Jika ini gini posisinya seperti ini dan kita kan, dia akan bernilai salah. Kenapa? Karena meskipun X dan Y ini memiliki value yang sama, tetapi mereka berdua ini berbeda dan berbeda memori penyimpanannya. Jadi dia tidak dikatakan sama. Tapi dia jika kita coba print X sama dengan Y, maka hasilnya itu adalah true karena dia menunjukkan value itu adalah sama hasilnya yang dilihat di sini. Memang variabelnya sama tapi memori penyimpanannya berbeda, maka dia tidak dikatakan false. Tapi jika di sini kita melakukan is not, maka dia di sini true karena itu tadi mereka berdua tidak berada di memori yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan inilah contoh dari identitas. Untuk selanjutnya yaitu operator keanggotaan atau operator members. Jadi operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data. Dalam hal ini kita dalam data string, list, tuple, set, dan atau dictionary. Di sini ada dua operator pada operator keanggotaan. Yang pertama itu adalah operator in, yaitu true jika nilai variabel ditemukan di dalam data. Kemudian operator not in, true atau benar jika nilai atau variabel tidak ditemukan di dalam data. Oke. Kita langsung saja coba. Oke. Misalkan saya memiliki variabel X dan memiliki sebuah data saya, kamu, dan kita coba print saya in X. Kita save keanggotaan atau member. Oke, kita running. Saya is not
saya X. Nah, dia bernilai true. Kenapa? Karena si saya ini dia berada pada data X, yaitu di saya. Namun contoh lagi, jika saya print kamu, dia bernilai true karena data kamu ada di X. Kemudian di sini saya akan tuliskan dia. Kita print, dia false karena data dia itu tidak terdapat pada data variabel X. Namun jika di sini kita ganti in dia not in kita jalankan, dia bernilai true atau benar karena data dia memang tidak terdapat di dalam variabel X. Jadi ini adalah contoh dari operator keanggotaan. Karena kita bisa lihat dari namanya operator keanggotaan, maka di sini dilihat apakah data-data itu seperti ini dia terdapat dalam variabel yang telah kita buat. Nah, dengan berakhirnya contoh ini, maka berakhir juga penjelasan tutorial implementasi dari materi operator pada Python.